Menunggu akhir tahun 2024 yang tinggal 2 bulan lagi memang terasa mencemaskan. Sebab semua peramal melihat ada energi bencana yang membawa maut menjadi sangat dekat dengan kita. Daftar ancaman bencana alam seperti berderet panjang, mulai dari gempa, gunung meletus, banjir, angin topan, hingga kebakaran hutan. Semua rangkai-merangkai menjadikan kita semua wajib waspada. Apalagi memang tidak ada yang bisa diperbuat selain berserah diri pada Tuhan jika alam sudah mengirimkan bencana. Sementara itu, dari panggung hiburan, bencana narkoba masih menjadi ancaman. Juga bencana perselingkuhan yang di tahun ini dan awal tahun depan dipicu oleh emosi yang tidak terkendali. Tapi benarkah akan banyak wajah bermunculan di tahun depan? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Tahun 2024 sudah mendekati bulan-bulan terakhir. Tinggal November dan Desember yang tersisa. Tapi justru inilah bulan-bulan terberat karena banyak peristiwa maut yang akan terjadi. Terutama maut yang ditebar oleh bencana alam yang datang bagai susul menyusul. Bencana paling menakutkan tentu saja ancaman gempa megatrash. Karena tahun 2024-2025 adalah siklus kedatangannya. Selain gempa super besar, gunung meletus menjadi ancaman yang tak kalah menakutkan. Sebab Indonesia memang dikelilingi gunung berapi yang bisa setiap saat erupsi. Dan semua yang menakutkan dari gunung berapi dan gempa besar masih ditambah dengan ancaman air bah serta hembusan topan yang mengguncang. Energi bencana di tahun ini diawali dengan panas ya. Panas artinya ada pergerakan bumi dan juga ada pergerakan dari gunung berapi. Kemudian di sini akan diawali dengan lubernya air ya. Ada angin ya, energinya di sini ada angin kencang, kemudian disambut dengan hujan dan juga di sini akan berakhir dengan banjir atau terkepungnya sebagian pulau di Indonesia ya, masih merajuk dari tahun 2024. Kemudian di tahun 25 ini semakin kencang adanya angin topan dan juga banjir yang merata di perairan Indonesia. Di tahun 2024 ini gunung meletus sudah mulai nanti ya. November Desember akan dimulai dengan adanya gunung meletus ya. Kemudian ada pergeseran lempeng bumi dan aku lihat di sini juga akan menghasilkan banjir dan kemudian adanya angin topan dan ini juga masih berlangsung sampai dengan di tahun 2025. Hawa panas ini juga yang akan menyebabkan adanya kebakaran hutan. Pertengahan tahun 2025 akan ada kebakaran hutan nih ya. Aku melihat di sini ada kobaran api yang luas ya, akan didominasi dengan yang namanya api. Kecelakaan juga menjadi bagian kabar buruk yang akan menghiasi tahun 2025. Nyaris semua moda transportasi terancam kecelakaan yang berpotensi memakan korban jiwa. Mulai dari pesawat tergelincir, kereta tabrakan, hingga kecelakaan beruntun bakal terjadi di tahun depan. Tapi secara khusus, seorang peramal menyoroti kecelakaan laut
dalam penglihatan mata batinnya akan ada kapal tenggelam yang jumlah korban meninggal sangat banyak, mencapai ratusan orang. Di tahun 2025 akan adanya kecelakaan ya, baik darat, laut dan udara, khususnya di perairan laut ya. Akan ada, aku melihat di sini banyak sekali ya orang-orang yang akan menjadi korban, dan ada tangisan ya, ada tangisan. Kemudian di sini juga akan adanya jeritan minta tolong ya. Ini akan terjadi, akan adanya kapal laut yang akan tenggelam ya. Kurang lebih 100 lebih korbannya. Kemudian pesawat ya, pesawat ini masih didominasi berwarna hijau. Mudah-mudahan hanya tergelincir ya, karena di sini pesawat ini juga insya Allah akan masih selamat ya, tapi tergelincir aja. Karena aku lihat di sini agak cukup lumayan untuk pendaratannya agak susah karena terselubung oleh kabut, tapi insya Allah ya masih bisa selamat ini ya. Untuk pesawatnya akan ada pesawat tergelincir warna hijau. Kalau untuk kecelakaan darat banyak ada kecelakaan beruntun nih. Kecelakaan beruntun kereta pun di sini aku lihat ada ya. Perceraian akibat perselingkuhan rupanya menjadi sesuatu yang biasa tahun depan. Itulah bencana di kalangan para artis yang akan berhias banyak skandal asmara. Sebagian besar akibat emosi yang sulit dikontrol, sehingga muncul aura hitam yang memberi banyak masalah. Hati-hati, aura hitam yang gelap gulita itu tidak baik untuk sebuah pernikahan. Banyak mahligai rumah tangga yang berguguran, sehingga hindari menikah di tahun 2025. Atau jika terpaksa menikah, perbanyak tirakat serta mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Elemen api yang mewarnai tahun depan bisa menjadi sangat berbahaya bagi pernikahan yang tidak dilandasi oleh kekuatan spiritual. Diwarnai dengan elemen api di tahun depan, banyak dari para selebriti juga yang di sini nampaknya emosinya tidak kontrol ya. Maka di sini aura hitam akan dirasakan ya. Aku rasakan adanya aura hitam yang di sini banyak sekali artis-artis yang akan bermasalah di sini ya. Aura gelap ini akan ya berlangsung di tahun 2025, baik karir maupun perceraian, percintaan, dan juga di sini hati-hati yang tahun 2025 akan melaksanakan pernikahannya tidak akan langgeng nih, karena di sini diliputin dari aura warna gelap hitam kelam ya. Memang di sini banyak aura perselingkuhan, banyak aura permasalahan yang akan terjadi di kalangan selebriti Indonesia kita. Ada yang selingkuh ya, di sini ada selebriti yang akan selingkuh, di sini akan menghebohkan juga. Ini akan terjadi pada artis berinisial H dan L. Kemudian ada inisial R. Kemudian ada B, ada C. Lumayan banyak perselingkuhan. E. Tidak hanya skandal asmara yang menghiasi semesta para selebritas. Kasus-kasus hukum yang sekaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga masih sangat marak. Banyak artis yang terjerat narkoba yang pada tahun depan tertangkap polisi. Bersamaan dengan itu, berita duka juga menghiasi dunia hiburan karena meninggalnya sejumlah nama. Ada penyanyi senior, tapi ada pula yang usianya belum terlalu tua. Ya, masih informasinya sudah lengkap di sini, tinggal nunggu penangkapan. Ada selebriti lama ya, ini selebriti lama, artis lama juga. Kemudian di sini nampaknya
inisialnya ada S, ada R, kemudian K, kemudian ada E, ada C. Akan ada artis lama, seorang wanita, kategorinya artis ya, dia main film ya, artis lama. Kemudian di sini ada artis penyanyi ya, penyanyi udah usia juga. Artis wanita ini H, A, L, N, D. Kemudian untuk pria ada I, S, K, D. Bencana alam masih menjadi momok yang menakutkan bahkan hingga tahun depan. Sejumlah peristiwa besar yang merenggut korban jiwa juga belum mereda. Tapi benarkah banyak bencana terjadi karena ulah manusia? Lalu apa yang harus dilakukan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuliah, penonton Was-Was. Memang tidak ada yang dapat diperbuat jika alam sudah berbicara lewat bencana. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki hubungan dengan alam serta memperlakukannya dengan baik agar tidak memicu bencana. Datangnya bencana yang bagai susul menyusul sejatinya lebih banyak merupakan efek dari kerusakan alam yang celakanya akibat perbuatan manusia. Alam kita tuh udah nggak sebagus zaman dulu, kan seperti itu. Alam ini kayak banjir, pohon-pohon sudah nggak ada yang untuk menahan supaya tidak longsor, kan seperti itu. Tapi udah tidak seperti dulu lagi. Panas pun panasnya terik luar biasa. Di tahun, apalagi di tahun 2025 itu panasnya luar biasa loh nanti. Saya memang sudah, kalau dibilang dunia ini udah tua, kita nggak boleh bilang udah tua ya, karena ada yang pulau tenggelam, ada pulau juga mulai keluar. Jadi jawaban saya, yang membuat alam ini rusak ya kita sendiri, seorang manusianya, karena kita tidak bisa menjaga. Jadi mungkin ini kita dapat efek, dapat sedikit bencana supaya kita bisa introspeksi diri untuk bisa berubah, untuk bisa menjaga alam kita, kan seperti itu. Bulan Oktober segera berakhir, tapi kewaspadaan tidak boleh berakhir. Sebab memasuki bulan November banyak yang genting, terutama karena ancaman bencana semakin menakutkan. Rasa trauma akibat munculnya penyakit berbahaya serupa COVID-19 kini kembali datang. Tanda-tanda pandemi terlihat nyata setelah bulan depan. Jika ditakar, barangkali tidak ada sebesar virus corona, namun daya mautnya tetap mematikan. Korban jiwa bakal berjatuhan, sementara kecemasan ikut menambah ancaman. Oke, kalau untuk di awal tahun wabah, jawaban saya bukan di awal tahun pun, di November, Desember sudah ada wabah, tapi tidak sebesar seperti waktu di zaman COVID. Ada, tapi tidak besar. Yang saya lihat ya, itu nanti akan ada penyakit yang perlu berhati-hati tuh, kayak orang yang kayak demamnya lumayan tinggi. Setelah itu kayak
akan ada virus yang membuat orang itu akan merasa ke badan rasa kepanasan, setelah itu akan ada rasa gatal-gatal yang ada bercak-bercak kecil-kecil seperti itu yang saya lihat. Tapi itu tidak besar. Itu hanya tidak separah seperti di zaman Covid. Kalau jawaban saya ada menimbulkan korban jiwa, pasti ada karena wabah ya, tapi tidak besar seperti itu. Tapi yang orang yang kena ini kayaknya sih yang orang udah tua, yang punya penyakit seperti itu. Penyakit bawaan seperti itu. Tapi benarkah bencana akan didominasi dari perut bumi? Mungkinkah gunung meletus bakal membawa malapetaka? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Memasuki November 2024, banyak yang bergolak dari perut bumi. Aura negatif dihembuskan bukan hanya lewat gempa, tapi juga sejumlah erupsi besar. Mendekati tutup tahun yang kurang 3 bulan, banyak peristiwa alam yang mengejutkan. Sinyal dari gunung berapi agak mencemaskan, karena ancaman erupsi bisa terjadi kapan saja. Maka, berhati-hatilah menuju akhir tahun 2024. Oleh sebab, sejumlah gunung api mulai menunjukkan gejolak, sekaligus mengirimkan kengerian. Di sini kelihatannya tentang gunung berapi yang aktif, ya di sini. Nah, gunung berapi yang aktif ini biasanya fenomenanya ini atau cirinya ini adalah tentang dimana akan ada getaran ataupun gempa seperti itu posisinya. Ya, memang unsurnya posisinya agak negatif. Ini saya agak ngeri juga posisinya nih, agak merinding juga nih auranya gitu kan, dimana sepertinya terjadi dan akan menyebabkan gunung yang aktif ini posisinya. Mungkin kalau potensi meletusnya saya masih agak jauh, mungkin tidak di tahun ini ya, tetapi aktifnya ini kuat sekali di tahun ini, mungkin bisa terbaca aktif sekali, sehingga mungkin akan terasa di beberapa daerah getaran gempa gitu lah, seperti itu. Untuk korban jiwa tidak begitu kelihatan. Untuk korban jiwa ya lebih ke mungkin di sini tentang dimana orang-orang kaget dan mengungsi berpindah. Nah, secara terburu-buru posisinya seperti ini. Jadi orang udah kaget, udah was-was, udah apa, dan mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin akan berpindah karena mungkin udah mulai takut seperti itu ya. Nah, mungkin gempa-gempanya ada memang sebagian ada yang kuat gitu ya. Karena ini kan di ring itu ya, Indonesia itu di garisnya Gunung Merapi yang aktif. Ini berkaitan. Nah, sebagian memang ada yang besar, tapi yang sebagian tidak juga posisinya, mungkin gempa-gempa kecil. Peta bencana menunjukkan tanda bahaya. Hati-hati mendekati tutup tahun 2024 karena banyak yang bergejolak. Tidak hanya dari perut bumi, tapi juga di permukaan tanah. Aura negatif sepertinya masih menguasai, sehingga bencana datang silih berganti. Tidak ada yang bisa diperbuat selain waspada, selalu berdoa, serta berserah kepada Tuhan yang Maha Besar. Semoga selamat, selalu hayu dan rahayu. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.